Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan kalau Tuhan Allah kita adalah Allah yang begitu baik dalam hidup kita, yang selalu menyertai kita setiap kali. Dan kami selalu berdoa buat setiap saudara semua, Bapak Ibu Saudara dalam keadaan baik-baik saja dan selalu sehat dan tidak kurang suatu apapun juga. Sebab firman Tuhan juga mengatakan demikian. Dari Yesaya 54 ayat yang ke-10. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak darimu. Dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang, firman Tuhan yang mengasihani engkau. Kita wajib mengucap syukur kepada Tuhan kalau pada hari-hari yang kita lewati, Tuhan selalu beserta dengan kita, menyebabkan setiap kita tidak kekurangan suatu apapun juga dalam hidup ini. Mari sebelum kita mulai persekutuan pada malam hari ini, kita mau memuliakan nama Tuhan, kita mau memujikan Hatiku Percaya. Boleh yang di rumah, kita bertepuk tangan, kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Dia. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena pada saat ini kami bisa bersama-sama menyelenggarakan persekutuan doa masa Advent ini walaupun secara online. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat penyertaan-Mu seharian ini. Saat ini kami akan memuji, menyembah dan juga mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai dari awal
pertengahan hingga akhir persekutuan doa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu, saat ini sebelum kita lebih lagi kita mendengarkan firman Tuhan, bila kita menyiapkan hati kita, firman Tuhan juga mengatakan bahwa hati kita bagaikan bejana tanah liat yang ingin Tuhan bentuk. Biarlah pada malam hari ini kita menyiapkan hati kita sebelum kita dibentuk lebih lagi oleh firman Tuhan, supaya kita bisa mengenapi setiap rencana Tuhan dalam kehidupan kita dan mengiring Tuhan sampai seluruh kehidupan kita. Biarlah setiap pikiran kita, kehendak kita mau menyerahkan semuanya itu ke dalam tangan Tuhan. Mari pada malam hari ini kita ingin menaikkan sebuah pujian bejanamu. Masuk
saat ini kita akan dilayani oleh Pendeta Hadian dari Yogyakarta. Silakan mengikuti. Selamat sore Bapak Ibu. Kita jumpa lagi dalam persekutuan doa malam di masa Advent. Mari kita bersama berdoa untuk menerima firman Tuhan. Bapa dalam surga, kami bersyukur kami masih tetap bisa berjumpa sekalipun melalui media online. Kami bersyukur karena Tuhan selalu menjaga hidup kami dan selalu menyertai jemaat-jemaat-Mu dimanapun kami berada. Tuhan selalu menyertai semua anggota jemaat GKI Purworejo di dalam sukacita dan dalam pertolongan Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan menolong kami untuk mengerti firman Tuhan. Dalam pertolongan Roh Kudus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Yesaya. Yesaya pasal 40 ayat 1 sampai 11. Mari kita membuka Alkitab kita, Yesaya 40 ayat 1 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Hiburkanlah, hiburkanlah umatku. Demikian firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir. Bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan. 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Ada suara yang berkata, berserulah. Jawabku, apakah yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, apabila Tuhan menghembusnya dengan nafasnya. Sesungguhnya lah bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hei Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat itu Allahmu, lihat itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan, dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat mereka yang menjadi upah jeripayahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba dipangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap Bapak, Ibu, Saudara yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara firman Tuhan itu dalam hidup ini. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita diajak untuk merenungkan tema
menyemai benih perdamaian. Apa yang harus kita lakukan untuk menghadirkan damai? Melalui kitab Yesaya, Bapak, Ibu, dan saya diajak untuk menemukan damai itu di dalam Tuhan. Apa yang dikatakan di dalam kitab Yesaya tentang damai yang dibawa oleh Tuhan? Kita harus melihat bahwa Tuhan menjadi pahlawan dalam hidup kita. Bukan kita pahlawannya, tetapi kita harus melihat bahwa pahlawan yang sebenarnya dalam hidup ini adalah Tuhan sendiri. Di tahun 2015 muncul sebuah buku yang berjudul Homo Deus, tulisan dari seorang bernama Yuval Harari. Dalam bukunya Homo Deus, Manusia Ilahi, Yuval Harari mengatakan bahwa manusia akan menyelesaikan segala persoalannya dan manusia akan menjadi Superman dalam tanda petik. Itu tahun 2015, 5 tahun yang lalu. Tetapi kemudian tahun 2020, Bapak, Ibu, dan saya diperhadapkan dengan sebuah pandemi yang mengguncang seluruh dunia. Dan pandemi ini mengingatkan kita bahwa kita tidak pernah sebagai manusia menjadi Superman. Ketika banyak buku mengatakan tentang kehebatan manusia, kemudian dunia menunjukkan kepada kita sebuah pandemi yang tidak bisa diatasi oleh manusia. Bahkan semua pandemi ini mengguncangkan kehidupan seluruh dunia. Bapak Ibu, kita perlu melihat, kita belajar di masa pandemi ini bahwa sebuah damai hanya akan kita rasakan bukan ketika kita masing-masing berjuang menjadi Superman, tetapi ketika kita menempatkan Allah sebagai pahlawan, Allah yang maha segalanya di dalam hidup kita. Yesaya pasal 40 mau menggambarkan Allah yang melepaskan umat Yehuda dari pembuangan sebagai pahlawan. Karena itu perkataan di dalam Yesaya pasal 40 mengambil dan mengutip cara orang Babel ketika menyambut seorang pahlawan memasuki kota yang membawa kemenangan. Ungkapan Yesaya 40 di ayat yang ketiga misalnya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, ratakanlah jalan bagi Tuhan, buatlah jalan raya di padang gurun. Itu adalah ungkapan orang Babel, Bapak Ibu. Ungkapan orang Babel ketika menyambut sang pahlawan yang membawa kemenangan bagi Babel. Maka ada seorang prajurit yang lebih dulu diutus untuk berlari dan berseru-seru, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, sebelum sang pahlawan itu datang dan memasuki kota. Di dalam konteks Yesaya 40, siapa yang menjadi pahlawan? Yang menjadi pahlawan adalah Tuhan sendiri. Yesaya 40 merupakan janji Mesias yang kemudian digenapi di dalam Injil. Yesaya 40 adalah bagian kitab Yesaya yang paling banyak dikutip oleh Perjanjian Baru. Bapak Ibu bisa melihat di dalam Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes, surat-surat rasuli, surat 1 Petrus, surat Yakobus. Semua itu mengutip Yesaya pasal 40. Yesaya 40 mau menggambarkan janji Mesias di mana Allah digambarkan sebagai pahlawan yang sebenarnya. Allah yang menjadi pahlawan membebaskan umatnya dari perbudakan. Dan di dalam Tuhan Yesus, Allah adalah pahlawan yang membebaskan Bapak, Ibu, dan saya dari belenggu dan perbudakan dosa. Ketika orang dilepaskan dari perbudakan dosa, seperti gambaran Yesaya 40, umat Yehuda dilepaskan dari perbudakan di Babel. Maka inilah jalan untuk kemudian membangun yang namanya damai sejahtera.
Menyemai benih perdamaian tidak bisa terjadi ketika semua orang, setiap orang berlomba-lomba menjadi Superman. Ketika semua orang mau menjadi Superman, justru itulah sumber persoalan di dalam hidup kita. Ketika semua orang berlomba-lomba untuk menjadi hebat, lebih hebat dari yang lain, menjadi Superman bagi yang lain, justru yang tercipta bukan damai, tetapi perseteruan, perselisihan, otoriter, dan sebagainya. Kita diajak untuk melihat kitab Yesaya pasal 40. Setelah mengatakan tentang perjalanan seorang pahlawan yang menang dan memasuki kota, apa yang dikatakan firman Tuhan? Dan ini menjadi hal yang penting untuk kita menyemai benih perdamaian. Yang pertama, kita bisa lihat di dalam ayat yang ke-6. Di dalam ayat yang ke-6 Yesaya 40 Bapak Ibu dikatakan di sana, berserulah. Lalu orang-orang itu bertanya, apa yang harus kuserukan? Lalu firman Tuhan mengatakan, serukanlah bahwa seluruh umat manusia adalah seperti rumput dan semua semaraknya seperti bunga di padang, yang cepat menjadi layu dan menjadi kering. Kita diingatkan melalui bacaan ini bahwa untuk menciptakan damai, untuk menyemai benih perdamaian, jangan berlomba-lomba untuk menjadi Superman. Tetapi berlombalah menjadi orang-orang yang rendah hati di dalam hidup ini. Menempatkan orang lain lebih penting dari diri kita. Dan kuncinya adalah menempatkan Allah di dalam hidup kita. Sehingga kita sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang rendah hati. Hidup kita ini seperti rumput, hidup kita ini seperti bunga di padang yang begitu cepat kering dan begitu cepat layu. Tetapi oleh firman Tuhan, hanya oleh firman Tuhan, dan hanya firman Tuhan yang akan tinggal selama-lamanya tanpa pernah menjadi layu. Bapak, Ibu, dan saya diajak untuk hidup menjadi orang-orang yang rendah hati. Hal yang kedua, hal yang serupa dikatakan bahwa supaya kita menjadi orang-orang yang rendah hati, dikatakan di ayat 10, di ayat 9 dan 10. Apa yang dikatakan di sana? Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi, hai Yerusalem, pembawa kabar baik. Hal yang kedua, setelah kita menjadi orang yang rendah hati di hadapan Tuhan, untuk menyemai benih perdamaian, maka Bapak, Ibu, dan saya harus membawa kabar baik. Seringkali hidup Bapak, Ibu, dan saya tidak menjadi berita damai. Karena apa? Karena kita tidak membawa kabar baik. Kabar yang selalu kita bawa adalah kabar yang buruk. Kabar yang tidak membangun sebuah kebersamaan. Apalagi di era digital ini. Di era media sosial. Semua isinya hoax, semua isinya kekerasan, bullying. Semuanya berisi berita-berita kekerasan dan kebohongan. Bagaimana kita bisa menyemai perdamaian? Kalau kita selalu menjadi pembawa kabar buruk. Mari kita praktekkan untuk menjadi orang yang membawa kabar baik. Ketika kita menerima berita melalui media sosial kita, entah Facebook, entah Instagram, entah WA, entah apapun media kita. Mari kita filter lebih dulu sebelum kemudian kita share kemana-mana. Supaya kita menjadi bagian dari orang-orang yang membawa kabar baik. Jangan terima berita kekerasan, berita kebohongan, lalu langsung kita share, padahal belum tentu itu kebenaran. Bisa jadi itu kabar buruk, kabar bohong yang hanya memperkeruh situasi dan membuat semuanya tidak damai. Hal yang ketiga, Bapak Ibu, yang kita perlu lihat supaya kita menjadi orang-orang yang membawa kabar damai. Membawa benih,
menyemai benih perdamaian. Kita diajak untuk melihat apa yang dikatakan firman Tuhan. Yang dikatakan firman Tuhan di dalam ayat 10 dan ayat 11 mengatakan kepada Bapak, Ibu, dan saya bahwa percayalah kepada Tuhan yang berdaulat. Dan Tuhan yang berdaulat itu adalah Tuhan yang kasih, yang adalah gembala kawanan dombanya. Bapak Ibu perhatikan ayat 11. Seperti seorang gembala, Allah, Tuhan menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Bapak Ibu, ini adalah hal yang ketiga yang harus kita miliki untuk menjadi orang yang menyemai benih perdamaian. Kita harus menyadari bahwa gembala kita adalah Tuhan Yesus. Gembala kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Kita dituntun, kehidupan kita ini mesti dituntun menjadi domba kepunyaannya. Dan Tuhan gembala kita. Jangan menjadi orang yang kemudian melupakan Tuhan. Kita ini cuma domba yang gak bisa makan sendiri, yang gak bisa cari makan sendiri, yang gak bisa berjalan sendiri. Berjalanlah bersama Tuhan Sang Gembala. Karena seringkali Bapak Ibu di dalam kehidupan kita, kekhawatiran kita, ketakutan-ketakutan kita lalu membuat kita menghalalkan segala cara. Ketika kita tidak percaya kepada Yesus Kristus sebagai Gembala, seringkali kemudian kita menggunakan kekuatan kita untuk mencapai kepentingan-kepentingan kita sendiri. Sehingga kita tidak menghadirkan damai di dalam kehidupan kita. Marilah kita di masa Advent ini, di masa pandemi ini, kita melakukan 3 hal untuk menjadi orang-orang yang membawa damai. Yang pertama, biarlah hanya Tuhan yang menjadi pahlawan. Kita tidak perlu jadi Superman karena memang kita bukan Superman. Kita harus rendah hati. Lalu yang kedua, bawalah kabar baik. Ceritakanlah kabar baik. Berhentilah memberitakan kabar-kabar buruk. Berhentilah memberitakan kabar bohong. Berhentilah memberitakan kabar-kabar kekerasan. Bawalah kabar baik, karena itu firman Tuhan. Dan yang ketiga, percayalah, Tuhan itu gembala kita. Dia akan menjaga kita dan memelihara kita. Percayalah, jangan berjalan dengan kekuatanmu sendiri. Jangan berjalan dengan pikiran-pikiranmu sendiri. Tetapi berjalanlah di dalam pertolongan Tuhan. Supaya hidup kita membawa damai. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kesempatan kami merenungkan firman-Mu. Mampukan kami menjadi orang-orang yang membawa damai. Di tengah-tengah situasi pandemi, di tengah situasi banyak orang menjadi khawatir. Di tengah situasi banyak orang mementingkan diri mereka sendiri. Tuhan, ajar kami sebagai umat-Mu untuk terus tinggal di dalam kasih-Mu, di dalam kerendahan hati, di dalam membawa kabar-kabar yang baik, supaya kami boleh hidup berbeda dengan dunia ini. Di tengah-tengah situasi pandemi, kami boleh tetap membawa kabar damai, kabar baik bagi semua orang. Terima kasih Tuhan, Engkau Tuhan yang memelihara hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya Bapak Ibu, kita patut mengucap syukur dan kita patut bersukacita pada malam hari ini karena
ada seorang anak yang sudah lahir buat setiap kita, dan dia bukan hanya lahir buat kita, tapi dia mau hidup dalam seluruh kehidupan kita, bahkan dia mau mati dalam hidup kita. Kita mau merayakan masa Advent ini dengan kita memuliakan nama Dia dengan menyanyikan lagu Dia Lahir Untuk Kita. Mari kita saat ini mau menyanyikan lagu ini bersama-sama. Mari Bapak Ibu, kita dengan bertepuk tangan kita menyanyikan lagu ini. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Kita ganti kita. Dia lahir untuk kita, Dia mati untuk kita, Dia bangkit untuk kita semua. Dia itu Tuhan kita, Dia itu Allah kita, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kita, Dia Yesus sobat kita, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sekali lagi, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Baik saudara-saudara, persekutuan doa Advent kita sudah selesai hari ini. Sampai ketemu di persekutuan doa minggu depan. Tuhan memberkati.